Oke, jadi di video kali ini karena banyak yang request bang rekomendasiin laptop di Agustus 2021 dong. Oke, jadi di video kali ini akan kita buat, tapi disclaimer dulu, jangan kaget dengan harganya. Dan sebelum kita bahas rekomendasi laptop murah di 2021, kalian harus tahu dulu ya. Kalau dulu ya, mungkin laptop Celeron itu kita bisa dapat dengan harga 3-4 juta. Sekarang nggak ada, karena alasannya satu aja sebenarnya, pandemi. Tapi pandemi ini benar-benar ngefek dan ngimpact ke beberapa vendor dan juga produsen dari laptop ini. Jadi laptop itu kan komponennya banyak banget ya. Ada casing, terus ada panel layar, keyboard, prosesor, GPU, terus juga ada RAM, ada storage, dan vendor atau produsennya ini berbeda-beda. Pabriknya beda-beda. Nah, di 2021 ini banyak pabrik yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Saya kutip dari digitimes.com, CEO Innolux, produsen panel layar ternama, yaitu James Yang. Beliau mengatakan panel shortage ini akan terjadi sampai 2021 akhir. Dan itu pun juga belum pasti. Makanya kalau kalian lihat sekarang banyak banget SKU laptop. Jadi dengan seri yang sama ada 2 SKU untuk panel layar. Ada yang TN, ada yang IPS. Karena panelnya bener-bener shortage. Terus untuk storage udah shortage, udah langka. Ditambah lagi ada coin yang bisa di mining pakai storage. Namanya adalah Chia. Jadi udah langka, tambah langka lagi. Terus dari sisi prosesor juga saya kutip dari The Verge. Katanya keadaan shortage ini nggak akan membaik, yang ada malah lebih buruk. Terus di masa pandemi seperti ini semuanya itu kayak dipaksa digital, semuanya dipaksa online, semuanya dipaksa untuk WFH atau work from home, kerja dari rumah. Dan kalau kita kerja dari rumah, kita pasti butuh device, entah HP, laptop ataupun tablet. Dan karena saking over demand-nya atau permintaannya terlalu banyak, terus pabrik tidak bekerja sebagaimana mestinya, jadi ya prinsip ekonomi. Jadi kalau misalkan demand-nya terlalu banyak, supply-nya sedikit banget, ya harganya bisa jadi goib dan juga naik signifikan. Dan di video kali ini saya akan tampilkan price list di Agustus 2021 dari distributor laptop ternama. Karena sebenarnya distributornya cuma itu-itu aja, cuman untuk melindungi privasi mereka, namanya nggak akan saya sebut, nggak akan saya tampilkan. Terus untuk memproteksi privasi dari penjual yang ngambil di distributor juga, saya juga akan menghapus harga HPP-nya. Jadi kalian masih bisa melihat harga SRP dan juga kenaikan harga. Dan disclaimer dulu, kalau harga price list ini adalah harga di Agustus 2021. Mungkin bulan depan bisa naik atau semoga aja bisa turun. Intinya harganya ini bisa berubah-ubah ya seiring dengan waktu. Ingat ya, harga Agustus 2021. Oke, jadi di sini sudah saya siapkan ya untuk Excel-nya. Cuman di video kali ini biar durasinya nggak terlalu panjang, mungkin kita bahas lebih fokusnya itu ke harga laptop yang 8 juta ke bawah gitu ya. Kalau untuk laptop yang 10 juta ke atas mungkin di next video. Tapi nggak apa-apa buat spoiler sedikit. Jadi kira-kira Excel-nya itu seperti ini ya. Sebenarnya di tabel ini ada harga MD. MD itu maksudnya master dealer. Terus SDP ini harga dealer. Nah, harga SRP yang disarankan untuk dijual itu adalah segini. Biasanya yang lebih murah dari harga SRP itu adalah laptop-laptop gaming. Tapi sekarang laptop-laptop mainstream yang 8 juta ke bawah biasanya harga SRP dengan harga pasaran itu lebih mahal harga pasaran. Kalau HP itu mirip sama Xiaomi, harga launching sama harga yang beredar di pasar itu beda ya, lebih mahal harga yang beredar di pasar. Dan untuk harga laptop dari MSI yang paling mahal itu adalah Creator 17 A10 SGS ya. 63 juta, 64 juta lah, dan dia masih pakai RTX 2080. Wah, menurut saya ini udah stok lama kayaknya, jadi kita skip. Kita cari yang 8 juta ke bawah aja. Untuk MSI nggak ada ya, paling murahnya itu ada di Intel Core i5 15500H 10.999.000 untuk yang varian Intel ya. Untuk yang AMD ada Bravo dengan harganya 14.499.000 harga SRP-nya. Karena MSI nggak ada yang di bawah 8 juta, jadi kita lihat price list Asus AGP ya. AGP itu maksudnya adalah Asus Gold Partner. Jadi dari distributor itu turun ke master dealer ke dealer baru ke user. Urutannya seperti itu ya. Oke, jadi ini ZenBook series, wah gila 50 juta ya, kita skip aja, kita cari yang harganya. Nah, ini ya harganya di bawah 8 juta. Core i3 generasi 10, 256 GB, layarnya 15,6 inch Full HD, kayaknya belum IPS. Pokoknya kalau misalkan IPS-nya itu nggak tertulis, udah dipastikan itu bukan IPS ya.
Jadi harganya ini 6.099.000, nah 999.000, 7 juta untuk Core i3. Masih oke lah ya untuk Asus 7 juta Core i3, walaupun menurut saya sih ya harganya udah lumayan naik. Terus untuk yang generasi 11 harganya selisih 1 juta ya. Jadi untuk yang generasi 10 ini, tapi ini RAM-nya 8 GB untuk yang generasi 11. 8 GB OHS, terus iya sama ya. Bedanya itu adalah di SSD sama RAM. Jadi beda prosesor, beda RAM, beda SSD 2 kali lipatnya untuk RAM dan SSD. Prosesornya beda 1 generasi, selisihnya 1 juta rupiah. Terus ini ada yang lebih mahal lagi 8,5 juta karena dia udah OLED ya, 15,6 inch Full HD fingerprint. Nama serinya adalah K513EA OLED. Jadi huruf belakangnya itu OLED. Nah, ini kan kodenya Full HD, jadi layarnya Full HD. Terus varian Core i3 di seri A yang lainnya ada 461JP, ini 8 juta. Gila. Oke deh, kita cari yang lain dulu. Ini N5030 ya, Celeron, harganya sekarang 6.899.000. Gila, tapi SSD-nya udah 512 GB, 8 GB untuk RAM Full HD, ada number pad. Number pad di Asus itu touchpad-nya bisa jadi number pad. Terus kenapa ini ada 3 tabel? Karena biasanya kode belakang ini ya, yang 51, 52, 53 itu adalah varian warnanya. Warnanya ini apa? Jujur aja saya nggak hafal ya. Kalau misalkan harus nyontoh dulu baru hafal. Terus untuk X441MA, X441MA ini masih ada ya. Terus naik lagi harganya SRP itu 5.100.000, ada 409MA. Ada OHS-nya 4GB256, N4020, dan saya juga nggak yakin ya kalau misalkan harganya itu sesuai dengan SRP-nya. Coba kita lihat berapa harga pasarannya. Gila. 5.250.000, 5.899. Ini yang centang-centang aja ya, yang official store itu 6 juta. Gila. Jadi harga laptop sekarang emang padahal harga SRP-nya 5.100.000. Karena ya biasanya dari distributor gede pun barangnya itu mapping itu alokasinya cuma 1 unit, 2 unit kayak gitu. Nggak banyak. Kalau dulu biasanya alokasi itu bisa 50 unit, 100 unit. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Nyicil gitu datangnya. Terus yang paling sering ditanyakan, nah ini ya buat pecinta Ryzen, ini ada Ryzen juga A4 X441BA. Saya nggak terlalu merekomendasikan seri AMD yang A series baik dari E1 sampai FX ya, karena menurut saya itu udah terlalu lama dan SKU-nya terlalu banyak, membingungkan. Mending pilih yang Ryzen atau Athlon. Nah Athlon itu sama kayak Celeron-nya kalau di Intel, dan Ryzen itu sama kayak Intel Core i3, Core i5, Core i7. Kayak gitu, jadi lebih gampang untuk membandingkannya. Oke, sekarang kita move ke brand lain nih. Ada XP. XP barangnya nggak terlalu banyak ya. Jadi barang yang benar-benar sulit itu ada XP aja kayaknya. Barang lain masih ada sedikit-sedikit, walaupun sedikit. Nah, XP ini adanya Athlon Silver ya, 3050U, tapi dia udah IPS 4GB512. Dan harganya gila, Athlon Silver harganya itu 6.299.000, MSRP-nya 6.600.000. GG ya, GG. Jadi untuk sebuah Athlon Silver sekarang udah tembus 6 jutaan. Ke bawahnya ada Celeron 6305U ya. Ini 4GB 512 UMA, Windows 10 Home, ada OHS-nya. Dan layarnya HD, belum IPS seperti Athlon tadi. Harganya 5.700.000. Terus ada bawah lagi Core i3 generasi 10 6.700.000. Nah kalau saya mending, ini tapi generasi 10 ya. Misalkan ini generasi 11 harganya 6.799, kalau saya mending Core i3-nya daripada Athlon-nya kalau saya. Cuman ini masih generasi 10, ada generasi 11 gak i3-nya? Nggak ada ya. Terus ini ada XP14S. XP14S itu yang ada warna gold silver itu ya. Jadi XP itu ada XP14S, terus naik lagi ada XP Envy, naik lagi ada Pavilion dulu terus Envy, habis Envy Spectre. Nah, seri gamingnya ada Pavilion Gaming sama Omen. Nah, kalau XP urutannya seperti itu ya. Terus ini 11370H Pavilion Gaming. Nah, ini masih lumayan oke nih. Jadi kalau misalkan harga gaming yang 10 juta ke atas itu masih oke banget harganya. Tapi kalau yang mainstream 8 juta ke bawah udah kacau harganya. Jadi kalau kalian mungkin nggak terlalu butuh laptop banget, bisa nabung dulu buat cari yang
seri gamingnya langsung. Oke, jadi sekarang kita bahas Lenovo ya. Ini diupdate 29 Juli 2021 dan ini dari satu distributor aja. Mungkin nanti di next video saya bahas dari beberapa distributor. Jadi pemegang distributor resminya Lenovo itu bukan hanya satu. Sebentar saya hitungin ya. 4. Saya nggak usah sebut namanya karena untuk menjaga privasinya ya. Oke, jadi di sini ada SRP, harga SRP. Jadi kita lihat dulu Pentium UMA ini prosesornya apa nih? N5030 6.800.000. Di sini ada keterangan nih naik 600.000. Jadi sekitar berapa persen nih dari 67 ya? Sekitar 10%. 10%-nya itu kan 670.000 ya. Ini naik 600.000 berarti di bawah 10% sedikit lah. Terus untuk seri i3 VGA-nya 1010U pakai MX130 harganya 8 juta. Ini pun masih coming soon ya. Di sini tulisannya belum ready. Terus ada apa lagi nih? Ada IP5, ada iPad 5 ya IP itu. Terus ini 300 nits. Nah ini ya, panel layar itu juga beda ya. Ada TN, ada IPS. IPS ini masih dibagi lagi. Ada IPS 250 nits, ada IPS 300 nits. Jadi intinya kalau kalian beli online, pastikan kalian tahu spesifikasi lengkapnya gitu. Atau gampangnya kalian cari aja kodenya. Nah ini kan ada kodenya nih, IP3 IML05. Nah ini ada part numbernya nih. Kalian kopas aja di Google, itu bakalan muncul seri lengkapnya. Kalau Lenovo malah lebih gampang ya, karena Lenovo itu ada perf.lenovo.com. Kalian cek di situ aja. Itu SKU-nya apa aja, yang dipakai apa aja itu lengkap kalau di Lenovo. Ini ada iPad 5 Core i5, harganya 11.999 atau kita anggap aja 12 juta. Ada VGA-nya enggak? Enggak ada ya. Jadi UMA 12 juta tanpa dedicated graphic card, naiknya 700.000. Gila. Core i5 generasi 11 ya. Terus ada Core i7 generasi 11 naik 700.000, 14.200.000. Pakai MX 450. Gila. Ya. Terus ada AMD, kita cari AMD dulu deh. i7-nya ini paling mahal ada di 16 juta. Ini ada iPad 5 ya. Ini bukan seri gamingnya. Seri gamingnya nanti kita bahas di next video. AMD Ryzen 3 5300U. 8.800.000. Saya cari layarnya nih. Mana layarnya nih? TN ya, gila. Sekarang yang TN untuk iPad yang Ryzen 3 5300, harga SRP-nya itu 8.800.000. Kalian bisa pause dulu, mungkin buat kalian referensi ya di sini ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Dan kalau kalian suka dengan konten update harga price list dari distributor seperti ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jadi nanti tiap bulan akan saya update ya untuk harganya. Dan intinya gimana bang, rekomendasi laptop murah di 2021? Kok dari tadi kita ngomongin harga, nggak ngomongin rekomendasi. Intinya kalau kalian nemu laptop yang kalian inginkan ya, dan di bawah harga SRP ini, kalian langsung check out aja, langsung pesan aja, asalkan barangnya ready. Mungkin karena itu penjualnya belum update harga atau itu barang lama. Jadi maksudnya barang lama itu mereka ambilnya ketika price listnya belum naik, makanya mereka bisa jual di harga di bawah MSRP. Jadi kalau ada, menurut saya ambil aja sih ya, karena kedepannya menurut saya karena semuanya shortage, harganya nggak bakalan turun, jadi masih naik ya. Jadi makin bulan makin naik gitu. Tapi kita lihat nanti aja, semoga kita doakan aja semoga harganya turun. Intinya rekomendasinya sih kalau ada harga di bawah SRP kalian langsung check out aja. Atau kalau kalian males cek-cek, kalian bisa langsung lihat kolom deskripsi karena di situ sudah saya listkan laptop-laptop yang harganya masih under SRP atau di bawah harga SRP. Dan kalau kalian nemukan yang masih under lagi di link rekomendasi ini, ya menurut saya itu ambil aja, karena itu yang menurut saya itu tadi ya, mungkin penjualnya belum update harga. Intinya kalau kalian butuh banget laptop, ya itu ya agak susah sih memang di 2021 ini. Jadi kalau misalkan ada harga di bawah SRP udah ambil aja. Karena kalau kalian nabung dulu, kita nabung harga laptopnya bisa turun gitu kan. Tapi sekarang kita nabung harga laptopnya malah naik gitu ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.